Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Meiwanti, NPM 204220067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua materi. Yang pertama, memahami pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum K13 PPK. Dan yang kedua itu P5 kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu tentang memahami pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum K13 PPK. Pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013 menurut Andi Prastowo 2019 halaman 62 mengemukakan bahwa salah satu implikasi yang paling menonjol dari diterapkannya kurikulum 2013, utamanya untuk jenjang sekolah dasar atau madrasah, adalah penggunaan pembelajaran tematik terpadu. Meskipun pada dua kurikulum sebelumnya, kurikulum 2004 atau KBK dan kurikulum 2006 atau KTSP, pembelajaran tematik juga sudah dikonsepkan atau dirancang. Namun, realitanya kebijakan tersebut tidak terwujudnya dengan baik, alhasil hanya menjadi konsep dan dokumen saja. Kemudian pembelajaran tematik berbasis PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter pada kurikulum 2013, adalah strategi pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan antara bidang studi maupun memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik menurut Andi Prastowo 2019 halaman 9 mengemukakan bahwa penggunaan pembelajaran tematik pada anak SD sejak diterapkan KBK, kemudian KTSP dan kurikulum 2013 sesungguhnya tidak terlepas dari harapan besar agar proses belajar peserta didik lebih nyata dan bermakna. Peserta didik lebih mandiri, berdaya dan mampu memecahkan masalah hidup yang dihadapi sehingga dapat dicapai hasil belajar yang lebih baik, baik pada sisi kualitas maupun kuantitas. Penguatan pendidikan karakter PPK adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakteristik siswa melalui harmonisasi oleh hati, olah rasa, dengan dukungan perlibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang merupakan bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mengembangkan modul tematik berbasis PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Modul tematik berbasis PPK belum pernah ditemui di lapangan karena terdapat kegiatan pembiasaan PPK dan mengintegrasikan materi tematik dengan PPK. Karakter yang diperkuat pada PPK adalah religius, nasionalisme, tanggung jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penguatan karakter religius. Kriteria terwujudnya karakter religius dapat diketahui ketika nilai karakter keagamaan tertanam dalam diri peserta didik, sehingga memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki kepribadian yang baik kepada sesama manusia, makhluk hidup lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Glock dan Strack dalam Subandi, yang membagi dimensi religius dalam 5 aspek yang terdiri dari aspek keyakinan, aspek kepribadatan, aspek penghayatan, aspek pengetahuan, dan aspek pengalaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek keyakinan. Keyakinan adalah aspek fundamental dari agama atau kepercayaan yang mencerminkan kepercayaan seseorang terhadap nilai-nilai spiritual, Tuhan, atau hal-hal yang bersifat supranatural. Keyakinan ini seringkali berakar pada ajaran-ajaran agama atau filsafat hidup yang dianut seseorang. Keyakinan mencakup pemahaman tentang keberadaan Tuhan, keberadaan agama, dan pandangan hidup yang sesuai dengan ajaran. Terus kemudian yang kedua itu aspek keperibadatan. Peribadatan merujuk pada bentuk praktik atau tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari penghormatan atau pengabdian kepada Tuhan dalam agama-agama. Kepribadatan bisa berupa ritual atau ibadah yang terstruktur seperti sholat, meditasi, puasa, doa, atau upacara keagamaan. Kepribadatan merupakan cara bagi individu atau komunitas untuk berkomunikasi
dengan Tuhan atau kekuatan spiritual yang diyakini. Kemudian yang ketiga, aspek penghayatan. Penghayatan adalah pengalaman batin yang mendalam terhadap nilai-nilai atau ajaran yang diyakini. Penghayatan melibatkan kesadaran penuh dan internalisasi dari keyakinan dan peribadatan yang dilakukan. Ini bukan hanya soal menjalankan ritual, tapi juga merasakan secara mendalam makna dan tujuan dari ibadah tersebut. Penghayatan membawa ajaran agama ke dalam kehidupan sehari-hari serta emosional dan spiritual. Yang keempat, aspek pengetahuan. Pengetahuan dalam konteks agama atau spiritualitas mencakup pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran, kitab suci, hukum-hukum agama, dan etika yang diatur oleh agama tersebut. Pengetahuan ini biasanya diperoleh melalui belajar, membaca teks-teks suci, mengikuti pengajaran dari pemuka agama, atau pengalaman pribadi dalam menjalani agama. Kemudian yang kelima, aspek pengalaman. Pengalaman merupakan kejadian-kejadian nyata yang dialami seseorang terkait dengan praktik keyakinan kepribadatan mereka. Pengalaman ini bisa berupa pengalaman religius seperti merasakan kedekatan dengan Tuhan serta saat berdoa, mendapatkan jawaban atas doa, atau mengalami perubahan hidup karena menjalankan ajaran agama. Pengalaman ini seringkali mendapatkan jawaban atas doa atau mengalami perubahan hidup karena menjalankan ajaran agama. Pengalaman ini seringkali memperkuat keyakinan dan penghayatan seseorang terhadap agama yang dianut. Kemudian penguatan karakter nasionalisme. Nasionalisme mencerminkan semangat kebangsaan, memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menuntun masyarakat untuk memiliki sikap menjunjung tinggi nilai. Pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan nilai karakter, terutama karakter nasionalisme, antara guru memiliki kesamaan pada pendahuluan dan penutup pembelajaran, sedangkan perbedaannya hanya pada inti pembelajaran dalam penerapan metode pembelajaran. Strategi yang digunakan guru dalam penguatan karakter nasionalisme yaitu sebelum pembelajaran dimulai, guru mengajak peserta didik untuk bernyanyi tentang lagu wajib nasional. Contohnya Indonesia Raya, Berkibarlah Benderaku, Satu Nusa atau Satu Bangsa. Guru memberikan stimulus kepada peserta didik tentang pentingnya nasionalisme. Di dalam proses pembelajaran, guru juga memberikan atau mengaitkan materi tentang nasionalisme. Contohnya, kita harus mencintai produk dalam negeri, melaksanakan upacara bendera, menghormati guru, dan rajin belajar. Kemudian penguatan karakter tanggung jawab. Dalam pembelajaran tematik, diharapkan siswa dapat melakukan hal-hal yang baik, membentuk karakter yang baik. Akan jauh lebih mudah jika dilakukan di lingkungan yang memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Karakter tanggung jawab dan dapat dimaknai berbentuk kewajiban dan hak. Maksudnya, karakter tanggung jawab yang berasal dari kewajiban merupakan suatu hal atau perkara yang harus dilakukan. Menurut pendapat Thomas Likona, tanggung jawab adalah melaksanakan sebuah pekerjaan atau kewajiban dalam keluarga, di sekolah maupun di tempat bekerja dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Sikap tanggung jawab ditekankan pada mengutamakan hal-hal yang hari dianggap penting sebagai suatu perbaikan di masa yang akan datang, dengan didasari hak-hak agar pembelajaran tematik yang terintegrasi karakter tanggung jawab dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Guru bertanggung jawab atas proses belajar siswa dengan mengatur dan mengkondisikan lingkungan belajar di mana guru secara aktif dan inovatif mendukung siswa dalam pembelajaran tematik. Dan bentuk tanggung jawab sebagai siswa diantaranya mematuhi kata tertib sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa mengerjakan tugas hingga selesai dan tuntas. Guru menguatkan karakter tanggung jawab pada siswa dengan memberikan tugas-tugas baik secara struktur maupun non-struktur yang harus diselesaikan. Dengan hal tersebut, maka siswa juga dilatih untuk dapat bertanggung jawab terhadap
tugas yang diberikan sebelumnya oleh guru. Kemudian adapun tujuan pembelajaran tematik menurut Andi Prastowo 2019 halaman 6 mengemukakan bahwa model pembelajaran tematik memiliki sejumlah tujuan terutama untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang pertama itu agar siswa memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu karena materi disajikan dalam bentuk konteks tema yang jelas. Yang kedua, agar siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara aspek dalam tema. Kemudian yang ketiga, agar pemahaman materi lebih mendalam. Yang keempat, agar kompetensi di dasar dapat dikembangkan lebih baik karena mengaitkan berbagai aspek atau topik dengan pengalaman pribadi dalam situasi yang nyata, diikat dalam satu tema tertentu. Yang kelima, agar guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara sistematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan waktu selebihnya yang digunakan untuk pendalaman. Nah, kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik, khususnya karakter religius, nasionalisme, dan karakter tanggung jawab pada dasarnya berawal dari program kurikulum dan hidden kurikulum dalam pengembangannya. Seorang guru menjadi aktor utama dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Untuk itu, guru harus aktif dan kreatif dalam mengelola pembelajaran agar karakter yang diinginkan dikuatkan sesuai dengan harapan. Kemudian saya di sini akan menjelaskan materi yang kedua mengenai P5. P5 ialah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yaitu kegiatan kokurikuler berbasis proyek dalam kurikulum merdeka yang dirancang guna memantapkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter yang selaras dengan profil siswa Pancasila berdasarkan standar kompetensi kelulusan. Tujuan P5 kurikulum merdeka memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pelajar yang memiliki profil Pancasila. Dengan begitu, para pelajar dapat mengamati dan menyelesaikan permasalahan di sekitar melalui 5 aspek utama, yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Yang pertama itu tadi ada poin-poinnya. Yang pertama, potensi diri. Tujuan ini adalah untuk membantu peserta didik mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Setiap individu memiliki bakat dan minat yang berbeda, dan P5 bertujuan untuk memberikan ruang dan dukungan bagi peserta didik dalam menggali potensi tersebut. Dengan mengidentifikasi potensi diri sejak dini, peserta didik dapat diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dan minat yang sesuai dengan keunikan masing-masing, sehingga mereka dapat mencapai prestasi yang maksimal di berbagai bidang. Yang kedua, pemberdayaan diri. Pemberdayaan diri mengacu pada proses di mana peserta didik dibekali keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi individu yang mandiri dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Tujuan ini juga berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola diri, mengatasi tantangan, serta memanfaatkan kesempatan untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Melalui pemberdayaan diri, peserta didik belajar untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mengambil kendali atas proses pembelajaran dan kehidupan mereka sendiri. Yang ketiga, peningkatan diri. Peningkatan diri dalam P5 berfokus pada upaya peserta didik untuk terus memperbaiki dan mengembangkan dirinya dari waktu ke waktu. Tujuan ini mencakup pengembangan sikap belajar sepanjang hayat atau biasa disebut dengan lifelong learning, di mana peserta didik didorong untuk terus meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap mereka baik dalam konteks akademis maupun non-akademis. Peningkatan diri mencakup pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman. Kemudian yang keempat, pemahaman diri. Pemahaman diri adalah proses di mana peserta didik mengenali siapa diri mereka,
apa nilai-nilai yang mereka anut, serta apa tujuan dan motivasi yang mereka miliki. Tujuan ini penting agar peserta didik memiliki kesadaran diri yang tinggi, mampu mengelola emosi, serta membuat keputusan yang sesuai dengan identitas dan keyakinan mereka. Kemudian, dengan pemahaman diri yang baik, peserta didik dapat menavigasi kehidupan dengan lebih bijaksana, mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, serta lebih siap menghadapi tantangan. Kemudian yang kelima, peran sosial. Tujuan ini berfokus pada pembentukan kesadaran sosial dan kemampuan peserta didik untuk berkontribusi dalam masyarakat. P5 menekankan pentingnya peran sosial, di mana peserta didik tidak hanya mengembangkan diri untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosialnya. Peran sosial mencakup kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, memiliki empati, serta berkontribusi dalam mengembangkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, tujuan P5 dalam kurikulum Merdeka adalah membentuk pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan, serta berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Kemudian kunci sukses P5 kurikulum Merdeka, adapun terdapat kunci akses yang bisa digunakan agar pelajaran P5 dalam kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan baik. Kemudian prinsip P5 kurikulum Merdeka belajar ada 4 poin. Yang pertama holistik, yang kedua kontekstual, yang ketiga berpusat pada peserta didik, yang keempat eksploratif. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin tersebut. Yang pertama itu holistik. Prinsip holistik berarti pembelajaran dirancang holistik. Prinsip holistik berarti pembelajaran dirancang untuk melihat peserta didik sebagai individu yang utuh, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan berbagai potensi peserta didik secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi akademis, tetapi juga dari sisi karakter, moral, dan keterampilan hidup. Dengan pendekatan holistik, setiap aspek perkembangan anak diperhatikan sehingga mereka dapat menjadi individu yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, kontekstual. Pembelajaran kontekstual berfokus pada relevansi materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata peserta didik. Kurikulum tidak hanya menyampaikan teori atau pengetahuan umum, tetapi mengaitkannya dengan situasi dan lingkungan yang dialami oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata, konteks lokal, sosial, dan budaya tempat peserta didik berada juga menjadi pertimbangan penting dalam merancang kegiatan belajar. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Dalam prinsip ini, peserta didik menjadi pusat dari proses pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator yang mendukung dan mengarahkan pembelajaran sesuai dengan minat, kebutuhan, dan potensi unik setiap individu. Peserta didik diberikan kesempatan untuk lebih aktif dalam proses belajar dengan keterlibatan dalam diskusi, pemecahan masalah, dan eksplorasi topik yang mereka minati. Pendekatan ini berusaha untuk memperdayakan peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan kemandirian dalam belajar dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian yang keempat, eksploratif. Prinsip eksploratif mendorong peserta didik untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai bidang ilmu dan keterampilan. Pembelajaran tidak hanya bersifat mengenal, menghafal, atau menerima informasi secara pasif, tetapi mendorong siswa untuk mencari jawaban, melakukan percobaan, bertanya, dan mengumpulkan solusi atas masalah. Dengan cara ini, kreativitas, inovasi, dan keterampilan berpikir kritis peserta didik dapat berkembang lebih optimal. Pembelajaran eksploratif juga memberikan ruang bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman nyata dan berbagai metode interaktif. Keempat, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan individu yang utuh secara
relevan dengan menuntun dunia nyata. Manfaat P5 Kurikulum Merdeka Belajar. Manfaat P5 Kurikulum Merdeka Belajar P5 antara lain yaitu yang pertama, dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi yang dimiliki siswa. Yang ketiga, dapat memperdayakan para siswa. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa. Yang kelima, siswa bisa memperoleh penilaian yang komprehensif. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.